Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Almadani. NIM saya D400-200-119. Saya dari kelas praktikum F. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari jembatan Weston. Jembatan Weston adalah sistem pengukuran daya elektronik yang mengukur nilai kuantitas resistansi yang tidak diketahui. Tujuan dari jembatan Weston adalah untuk mengukur besarnya tahanan sehingga aliran pada galvanometer sama dengan 0 karena ujungnya sama. Berikutnya prinsip kerja rangkaian. Cara kerjanya adalah sirkuit listrik dalam 4 tahanan dan sumber tegangan yang dihubungkan melalui 2 titik diagonal dan pada kedua diagonal yang lain, di mana galvanometer ditempatkan seperti yang diperlihatkan pada jembatan Weston. Langsung saja kita menuju ke rangkaian percobaan. Saya telah membuat rangkaian percobaan. Di sini rangkaian percobaan sebelah kiri adalah rangkaian jembatan Weston yang belum saya sederhanakan, dan di sebelah kanan adalah rangkaian yang sudah saya sederhanakan. Di sini terdapat sedikit perbedaan, yaitu pada resistor. Di sini tertuliskan R3.3 dan di sini tertuliskan R3.3 agar tidak terjadi duplikat pada program. Di sini saya menggunakan 5 resistor, yaitu menggunakan digit NIM terakhir saya. Rangkaian pertama yaitu 9000 dari digit terakhir NIM saya, dan yang kedua 18000 digit NIM terakhir saya dikalikan 2, dan yang ketiga dikalikan 4 yaitu 36000, dan yang keempat dikalikan 8 yaitu 72000, dan rangkaian ini berasal dari 2 digit NIM terakhir saya. Di sini terdapat variabel resistor. 1A kilo ohm sama dengan 9000, yaitu diambil dari digit NIM terakhir saya. Berikutnya 2A kilo ohm sama dengan 18000 ohm, yaitu digit terakhir saya dikalikan 2. Dan berikutnya 4A kilo ohm sama dengan 36000 ohm, yaitu digit terakhir NIM saya dikalikan 4. Berikutnya 8A kilo ohm, yaitu 72000, berasal dari NIM saya dikalikan digit NIM terakhir saya dikalikan 8. Dan berikutnya NIM kilo ohm, yaitu 2 digit NIM terakhir saya, yaitu 19000 ohm. Catatan, R3 dikalikan R4 sama dengan R5 dikalikan R2. Volt A sama dengan volt B. Volt A dikurangi volt B sama dengan 0 volt. Ampere A dikurangi ampere B sama dengan 0 ampere. Volt AB sama dengan 0 volt. IAB sama dengan 0 ampere. Kita langsung menuju rangkaian berikutnya. Kita langsung play. Di sini rangkaian 3 yaitu 9000, rangkaian 5 18000, R1 36000, R4 72000, R2 19000. Seperti dalam keterangan, R3 dikalikan R4 sama dengan R5 dikali R1, yaitu 9000 dikali 72000 sama dengan 18000 dikalikan 36000, dan hasilnya 648000 sama dengan 648000, dan hasilnya harus sama seperti prinsip kerja jembatan Weston. Volt A yaitu 8 ampere dan volt B yaitu 8 ampere, seperti yang tertera dalam keterangan. Volt A 8 volt dan volt B 8 volt. Berikutnya
volt A dikurang volt B sama dengan 0 volt, yaitu 8 volt dikurang 8 volt sama dengan 0 volt. Berikutnya ampere A dikurang ampere B sama dengan 0, yaitu 0,08 ampere dikurang 0,80 ampere seperti yang tertera dalam keterangan. 0,8 U ampere dikurang 0,8 U ampere sama dengan 0 ampere. Volt AB sama dengan 0. Seperti yang tertera di sini. Dan IAB sama dengan 0 ampere. Dan di sini tertuliskan 0,03 mikroampere, yaitu nilainya sangat kecil dan itu setara dengan 0. Dan berikutnya apa yang terjadi jika R3 dikali R4 tidak sama dengan R5 dikali R1? Jika hasil perkalian tidak sama, pasti hasilnya juga berbeda. Mengapa besaran VAB dan IAB sama dengan 0? Karena nilai VAB didapat dari volt A dikurang volt B sama dengan 0 volt, sehingga hasil besaran VAB sama dengan 0 volt. Sedangkan nilai dari IAB didapat dari IA dikurang IB sama dengan 0 ampere, sehingga hasil besarannya IAB adalah 0 ampere. Jika besaran VAB dan IAB tidak sama dengan 0, maka apa masih dapat dikatakan jembatan Weston? Jika nilainya tidak sama 0, tidak bisa dikatakan jembatan Weston, karena prinsip dari jembatan Weston nilainya VAB sama IAB harus sama dengan 0. Berikutnya, jelaskan fungsi jembatan Weston dalam kehidupan sehari-hari. Jembatan Weston bisa dimanfaatkan di bidang perikanan, perancangan, dan pembuatan perhitungan ikan secara otomatis. Diciptakan alat-alat yang bertujuan untuk mempermudah tugas manusia dalam pekerjaan sehari-hari. Dalam bidang perikanan perlu diciptakan suatu alat yang dapat menggantikan tugas manusia untuk menghitung jumlah ikan-ikan saat diberi makan. Akan menjaga jumlah ikan-ikan dalam jumlah banyak sehingga tugas manusia dapat digantikan oleh alat ini juga. Alat ini juga dapat mempercepat proses perhitungan ikan secara otomatis. Ini dapat dihitung jumlah ikan dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif cepat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.